Qala babu bad'il wahyi. Bab menerangkan tentang permulaan turunnya wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, amin. Qala kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qaulillahi ta'ala jalla dzikruhu, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Auhayna ay anzalna alaika risalah minal wahyi. Ya. Qala bisanadinal muttasil ila al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala an syaikhina Asy-Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu Abdillah Al-Banjari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Wa huwa an jami'i masyayikhi bi sanadihimul muttasil ila al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qala haddatsana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala ahbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an 'ala al-mimbar. Qala Rasulullah sallallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Rasulullah bersabda, kata Sayyidina Umar, aku mendengar Rasulullah di atas Sayyidina Umar radhiyallahu an saat itu sedang di atas mimbar. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya. Sah atau tidaknya amalan itu bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Dia ikhlas, maka amalannya diterima oleh Allah. Dia tidak ikhlas, maka amalannya ditolak oleh Allah. Semakin tinggi kualiti ikhlas seseorang, ya, maka semakin besarlah pahala yang akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di awal majelis Imam Al-Bukhari di awal kitab Sahih Bukhari ini menuliskan hadis niat di awal. Ini kata para ulama, hikmahnya adalah mengingatkan kita sebagai tulabul ilm, pelajar hadis. Ya kawan-kawan santri Al-Madani di Ma'had Ali, ya Madaurah Hadis, mengingatkan kepada kita semua untuk kita semua memperbaiki niat kita, memperbaharui niat kita, mengoreksi niat kita. Pastikan amal ibadah yang kita buat, termasuk thalabul ilmi, pastikan kita niatnya semata-mata mencari ridhonya Allah, semata-mata ingin, ya, mencari cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari kalam-kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan juga belajar ini, duduk dalam majelis ilmu, niatkan untuk menghilangkan kejahilan yang ada dalam diri kita. Ya, kemudian menghilangkan kejahilan, kita niat untuk mengamalkannya sehingga hilang kejahilan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita niatkan insyaallah, ya, amal ibadah kita untuk mendapatkan kejayaan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk di dunia ini kalau kita niatnya semata-mata karena Allah, dunia ini insyaallah akan datang menyusul. Ya, kita tanam daripada satu buah, atau kita tanam daripada satu sayur. Kita tanam cabai, insyaallah tumbuh cabai, dan tumbuh juga di sekelilingnya rumput-rumput. Tapi kalau yang kita tanam rumput, maka cabai tidak akan tumbuh. Begitulah ibaratnya, tamsilnya. Kita niatkan insyaallah untuk akhirat, insyaallah dunia akan datang.
Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya untuk dunia, mendapatkan dunia. Awim ro'atin yang kihuha, atau tujuannya untuk menikahi seorang perempuan. Ya, mondoknya untuk cari dunia. Ya, ngajinya untuk ya memang tujuannya supaya jadi cari istri. Masya Allah. Ini biasanya santri lama senang yang ngurus santri baru kalau santri barunya punya kakak cewek ini. Masya Allah, kalau ada kakak cewek, Masya Allah, di ikram, di khidmat, Masya Allah. Kenapa? Ada maunya. Nah, sugan jadi kakak iparnya, Masya Allah. Qala fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu hanya sampai seperti apa yang dia niatkan. Masya Allah. Ya, ini hijrah. Hadisnya berkenaan tentang hijrah yang disebutkan, tetapi maksudnya umum. Apapun amalan yang kita buat, kita niat karena Allah, maka insya Allah ianya akan sampai pahalanya kepada Allah, akan diberikan pahala oleh Allah. Ya, tapi kalau niatnya untuk selain daripada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang kedua, wabihi ilaihi. Wabihi ilaihi. Wabihi maksudnya bidzalikas sanad. Dengan sanad yang kita sebutkan tadi, yaitu daripada Syekh Nuruddin, daripada guru-gurunya sehingga sampai kepada Imam Bukhari. Ilaihi ay ila Imam Bukhari. Wabihi dengan sanad yang saya sebutkan tadi dari Syekh Nuruddin, daripada guru-gurunya, ilaihi sampai kepada Imam Bukhari. Nah, itu maksud wabihi ilaihi qala. Jadi setiap kali kita baca hadis, ya, periwayatan hadis dalam Sahih Bukhari ini, siapa yang baca kata-kata tadi, wabihi ilaihi qala. Naam. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha radhiyallahu anha la taskutu ya la tabkhalu anit taradhi an ummul mukminin. Masya Allah, kita baca radhiyallahu an, insya Allah Allah ridha kepada kita. Bukankah Rasulullah sabdakan, apabila kita mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan kita. Amin walaka bimisli dzalik. Ya, amin kata malaikat, kamu juga semoga mendapatkan hal yang sama. Jadi ketika kita bilang rahimahullah, radhiyallahu an, kita sedang mendoakan atau tidak? Sedang mendoakan, maka insya Allah malaikat akan mengaminkan, dan kata malaikat, semoga kamu juga dapat rahmat dan ridhonya Allah. Naam, an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anal Haris ibn Hisham sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu. Kata Haris bin Hisham, ya Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan, kadang-kadang, ya'tini mislu salatil jaros. Terkadang datang wahyu itu, ya maksudnya melalui malaikat Jibril, mislu salatil jaros, seperti bunyi lonceng. Wa huwa asyadduhu alayya, dan itulah antara wahyu yang paling berat bagiku. Wa huwa asyaddu alayya. Ini salah satu ya daripada beberapa cara wasilah wahyu datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama menghimpunkan cara turunnya wahyu kepada Nabi itu sampai kurang lebih dalam 16 atau 17 cara turun wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang wahyu datang kepadaku, kata baginda Nabi, seperti bunyi suara lonceng. Itu yang paling berat bagiku. Payap si mu'anni, ya, wahyu itu pergi meninggalkanku, maksudnya malaikat Jibril pergi meninggalkanku. Wa qad wa'aitu anhu maqala, ya, tapi saya telah hafal anhu daripada malaikat tersebut, maqala, segala apa yang disampaikan kepadaku. Nah, ini
Masya Allah. Allah mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi dengar Nabi hafal, langsung ingat. Masya Allah. Fayabsimu anni wa qad wa'aitu anhu maqal. Ya, malaikat itu pergi meninggalkanku, ya, dan aku telah hafal segala apa yang dia sampaikan. Ini yang pertama. Wahyanan yang kedua, kadang-kadang malaikat itu ya, wahyu itu datang ya tamasalul liyal malak, dengan cara malaikat menyerupai ya rajulan, seorang laki-laki. Malaikat itu datang dalam bentuk rupa manusia. Dalam riwayat dikatakan biasanya selalunya malaikat Jibril itu kalau datang dalam bentuk manusia, maka beliau akan datang dalam bentuk sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi, yang dikatakan merupakan antara sahabat Nabi yang tampan, ya, sahabat Nabi yang ganteng. Ya, jadi datang dalam bentuk rupa manusia. Dalam riwayat dikatakan bentuk rupa manusia tadi adalah bentuk rupa Sayyidina Dihyah Al-Kalbi. Kadang-kadang malaikat itu datang kepadaku dalam bentuk rupa manusia, fayukallimuni, lalu dia ngobrol denganku, berbicara, berkomunikasi denganku. Fa'i ma yakul, maka aku pun menghafal segala apa yang disampaikannya. Ya, Masya Allah. Ini kalau ini yang kedua, ya, malaikat datang dalam bentuk rupa manusia. Qalat Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, walaqad ra'aituhu, sungguh aku pernah menyaksikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang zilu alaihil wahyu, wahyu turun kepada baginda Nabi fil yaumi syadidil bardi, di hari yang sangat-sangat dingin. Fayabsimu anhu, lalu wahyu yakni malaikat Jibril itu pergi meninggalkan Nabi. Wa inna jabinahu, dalam keadaan apa nih? Dahinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatafassadu araqan, mengalir ya air peluh. Dalam keadaan sangat-sangat dingin, musim yang sangat-sangat dingin, tapi Masya Allah pada saat itu baginda Nabi terlihat Masya Allah badannya berpeluh. Itu artinya Masya Allah ya, menerima wahyu itu ada beratnya, Masya Allah. Ya. Nah, ini juga hadis ini menerangkan kelebihan Sayyidatuna Aisyah. Ketika istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya merendah-rendahkan Sayyidatuna Aisyah, maka Rasulullah katakan, ketahuilah sesungguhnya tidak pernah malaikat itu datang kepadaku saat aku bersama dengan istriku, yakni sedang berada di pangkuan wanita, pangkuan istriku, selain pada saat aku berada di pangkuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Nah, ini kelebihan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu salah satu hikmah kenapa baginda Nabi menikahi ramai perempuan, antaranya dengan Sayyidatuna Aisyah. Itu sudah disebutkan. Ya. Itu sudah disebutkan di dalam kitab Ayatul Ahkam. Ya, dalam kitab Ayatul Ahkam ya sudah antum bahas di dalam kitab Ayatul Ahkam dalam bab hikmah ta'addud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang niat untuk ta'addud? Kalau ditanya laki-laki mah pengen semua ta'addud. Pada berani atau tidak? Nah, hadis yang ketiga. Qala wa bihi ilai qala hadatsana Yahya ibnu Bukair. Qala hadatsana Lais an Uqail an Ibnu Syihab an Urwah ibni Zubair an Aisyah ummul mukminina radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naum. Kata Sayyidatuna Aisyah, awwalu ma budiya bihi Rasulullah minal wahyu, wahyu, permulaan wahyu yang pertama kali turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu adalah berupa ar-ru'ya as-solihah, mimpi-mimpi yang baik. Fin naum, ketika tidur. Jadi Masya Allah, mimpinya orang soleh itu adalah, kalau bagi baginda Nabi adalah wahyu. Mimpinya orang-orang soleh itu kalau bagi orang-orang wali-wali Allah itu adalah karomah, ilham. Ya, Masya Allah. Maka kita ingin kalau dimimpikan oleh guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita dimimpikan dengan mimpi-mimpi yang baik. Ya Allah, ya. Kita minta kepada Allah tutupi aib-aib kita. Ya, Allah tutupi aib-aib kita. Jangan sampai guru-guru kita melihat keburukan kita walaupun dalam tidur. Masya Allah. Fakana la yaghruya illa ja'at mislu palaki subhi. Maka sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun melihat satu mimpi kecuali mimpi tadi datang seperti terangnya waktu subuh. Artinya nyata. Seperti mana terangnya waktu subuh, seperti itulah mimpi baginda Nabi. Nyata apa yang Nabi mimpikan itu menjadi kenyataan. Qala summa hubbiba ilaihil khala, kemudian dibuat cinta kepada baginda Nabi menyendiri. Nabi jadi senang menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghori Hira. Baginda Nabi berkholwah menyendiri di gua Hira. Payatahan nasupih. Di dalam gua Hira itu baginda Nabi bertahanus. Apa itu tahanus? Wa huwa ta'abbud al-layali dzawatil adad qabla ayang zi'a ila ahli wa yatazawwadu lidzalik. Wa huwa ta'abbud al-layali dzawatil adad. Tahanus itu adalah beribadah di waktu malam dalam beberapa malam. Ya. Qabla ayang zi'a ila ahli, sebelum baginda Nabi turun menemui keluarganya. Wa yatazawwadu bidzalik, dan baginda Nabi pergi ke gua Hira itu untuk membawa bekal. Nah, ini jadi isyarat bagi kita kalau antum mau itikaf, mau khuruj 3 hari, mau khuruj 40 hari, bawa tazawuj. Nabi datang ke gua Hira pun bawa bekal. Jadi enggak mengharap pemberian manusia, tapi membawa bekal. Summa yarji'u ila Khadijah, kemudian setelah itu baginda Nabi turun menjumpai Sayyidina Khadijah, fa yatazawwaju limisliha, lalu mengambil bekal lagi untuk keperluan baginda Nabi selama bertahanus. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghairi Hira, sehingga datanglah hak, kebenaran, yakni al-haq itu wahyu maksudnya. Hatta ja'ul haq, sampai datang wahyu kepada baginda Nabi, wa huwa fi ghairi Hira, saat itu Nabi sedang berada di gua Hira. Faja'ahul malaku faqala, lalu datanglah malaikat. Ya, sebetulnya sebutan tepat kata para ulama itu malak, bukan malaikah. Ya, malaikat itu jamak. Nah, tetapi boleh kita gunakan istilah tadi. Faja'ahul malak, lalu malaikat datang kepada baginda Nabi. Faqala iqra, lalu malaikat tadi, malaikat Jibril berkata, iqra, bacalah. Qala ma ana biqari, saya tidak pandai baca. Qala fa akhadhani faghattani, lalu malaikat tadi pun menarik aku, faghattani, lalu memelukku. Hatta balagha minnil jahdu, sampai aku merasa kesulitan bergerak. Tsumma arsalani, lalu selepas itu malaikat tadi melepaskanku. Faqala iqra wa qultu ma ana biqari, malaikat tadi kali kedua berkata, bacalah. Aku cakap, aku bilang ma ana biqari, tak pandai baca. Fa'akhadhani, lalu malaikat tadi tarik saya, dan pagotoni saya dipeluk kali yang kedua. Hatta balagha minnil jahdu summa arsalani, sampai aku kesusahan bernafas, lalu malaikat tadi melepaskanku. Faqala iqra faqultu ma ana biqari, fa'akhadhani pagotoni tsalisa summa arsalani. Lalu kejadian yang sama berlaku untuk kali yang ketiga, dan kemudian dilepaskan. Faqala, lalu malaikat tadi berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Masya Allah. Ini isyarat daripada hadis ini, mengisyaratkan kepada kita, antum nih kelas daurah Ma'had Ali Al-Madani, ya, tahun terakhir belajar di pondok, ya, tahun depan antum akan mengajar. Hadis tadi sudah kita sebutkan, hadis rahmah di awal majelis. Harusnya antum, setiap para guru, calon-calon guru memiliki sifat kasih kepada muridnya.
murid kita tidak sama pintar semua, mudah paham semua, mudah hafal semua. Ada yang kadang-kadang Masya Allah belat mungkin, susah, Masya Allah. Maka paling sedikit, ya, jangan kurang daripada 3 kali untuk kita membimbing dia, menerangkan dan lain sebagainya. Paling tidak 3 kali. Ya, kita ulang lagi. Ya, Masya Allah. Itulah yang dilakukan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kali disuruh membaca, Nabi belum bisa. Peluk, belum bisa. Sampailah setelah itu dibimbing dan malaikat Jibril katakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram." Paraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dengan membawa ayat tadi, berita tadi. Yarjufu fuaduh, dalam keadaan hatinya berdebar. Padakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Lalu baginda Nabi masuk ke rumah menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala zammiluni. Lalu Rasulullah katakan, peluk aku, selimuti aku. Ya. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw. Ya. Maka zamaluhu, mereka di sini maksudnya Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah pun memeluk Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dhahaba anhu raw, sehingga hilanglah debaran atau rasa takut daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Lalu Nabi bersabda kepada Sayyidah Khadijah dan menceritakan cerita yang baru saja berlaku. Pertemuannya dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dipeluknya 3 kali oleh malaikat Jibril dan diwahyukannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qala, lalu Nabi bersabda, laqad khasyitu ala nafsi. Saya khawatir akan keselamatan diri saya. Faqalat Khadijah, kalla wallahi, tidak, demi Allah, ma yuhzikallahu abada. Allah tidak akan pernah mengecewakanmu. Innaka latasilu rahim, karena engkau itu seorang yang suka sambung silaturahim. Wa tahmilul kalla, ya, suka menanggung beban orang lain. Wa taksimul ma'dum, menolong orang yang miskin. Ma'dum itu orang yang tidak punya duit. Wa tuqrid dhaif, suka menjamu tamu, hormat, memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, suka menolong untuk hal-hal macam-macam kebaikan. Masya Allah. Jadi ini Masya Allah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah dipilihkan Khadijah radhiyallahu an, ya, karena Allah ingin memilihkan kepada baginda Rasulullah seseorang yang lebih dewasa, seseorang yang lebih pengertian, yang lebih memahami kehidupan. Ya, sehingga ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan hal-hal seperti ini, Sayyidina Khadijah bisa memberi ketenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Itu antara hikmah, ya, dipilihnya Sayyidina Khadijah menjadi istri pertama baginda Rasulullah SAW, satu-satunya istri yang tidak pernah dimadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantalaqat bi Khadijah hatta atat bi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu Ammi Khadijah. Lalu Sayyidina Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjumpai Sayyidina Waraqah bin Naufal, ibnu Ammi Khadijah. Yes, ibnu Am berarti sepupunya Sayyidina Khadijah radhiyallahu an. Wa kana mra'an tanassara fil jahiliyah, di mana Waraqah bin Naufal ini seorang yang ketika di zaman jahiliyah pernah menjadi seorang Nasrani. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, beliau juga pandai bahasa atau tulisan Ibrani, kitab-kitab Ibrani. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah, dia telah menyalin daripada kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Masya Allah ayaktub, ya, artinya banyak sekali yang beliau tulis. Masya Allah ayaktub, itu ungkapan menunjukkan banyak sekali yang beliau tulis. Wa kana syaikhun kabiran qad amiya, ya, Sayyidina Naufal bin Waraqah ini seorang yang sudah tua dan buta. Faqalat lahu Khadijah, ya bana ammi, isma min ibni akhi, tolong dengarkanlah daripada
putra saudaramu ini, maksudnya Sayyidina Rasulullah. Faqala lahu Waraqah ya ibna akhi madza tara? Apa yang kau lihat wahai Rasulullah, wahai Muhammad? Fahbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Rasulullah pun menceritakan apa yang beliau alami. Faqala lahu Waraqah, lalu Sayyidina Waraqah radhiyallahu berkata kepadanya, "Hadza namus alladzi nazzalallahu ala Musa." Ini yang turun kepada kamu itu adalah namus yang dulu turun membawa wahyu kepada Nabi Musa, yang Allah turunkan membawa wahyu kepada Nabi Musa. Ya, namus ini maksudnya malaikat Jibril. Ini adalah namus atau malaikat Jibril yang Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat Jibril membawa wahyu kepada Musa. Ya laitani fihi jadha'a. Ya laitani fihi jadha'a. Kata Waraqah, seandainya saat itu aku masih muda lagi. Ya, jadha'a di situ seandainya, sekiranya, ya, alangkah indahnya kalau saat kamu nanti diutus itu saya masih muda, kuat, perkasa. Laitani aku nuhayyan. Alangkah indahnya kalau saat idyuhrijaka qaumuk, saat kaummu mengusirmu, saya masih hidup lagi. Alangkah indahnya jika saya masih hidup lagi saat kaummu mengusirmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw mukhrijiyahum? Apakah mereka nanti akan mengusirku? Qala na'am, iya, pasti akan berlaku pengusiran terhadapmu. Lam ya'ti rajulun qad bimisli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada seorang pun yang datang membawa kebenaran seperti kebenaran yang engkau telah diutus untuknya, illa udiya, kecuali dimusuhi orang ramai. Wa iyyudrikani yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Jika hari kamu itu, hari kenabian kamu itu, hari bersejarah kamu itu, aku menjumpai hari tersebut, atau hari tersebut menjumpaiku, maksudnya aku mengalami masa-masa tersebut, ansuruka nasron mu'azzara, maka aku akan memberikan bantuan yang mu'azzara, yang kuat, ya, qawiyan, ya, bantuan yang kuat, memberi perlindungan, pertolongan, ya, dukungan yang kuat. Tsumma lam yamshab Waraqah an tuwfiya wa fataqal wahyu. Tsumma lam yanshab Waraqah an tuwfiya, maksudnya tidak lama setelah kejadian tersebut Waraqah bin Naufal pun meninggal, wa fataqal wahyu, dan wahyu sempat beberapa masa terputus. Ya, sempat wahyu tadi beberapa masa terputus. Ya, terputus atau agak lambat turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang keempat, qala Ibnu Syihab wa akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Jabir bin Abdullah menceritakan tentang fatrah wahyu, masa turunnya wahyu yang agak lambat, berselang agak lama wahyu tidak turun kepada Nabi. Faqala fi hadisihi, lalu Jabir radhiyallahu an menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama ana amshi, ketika aku sedang berjalan, idsamitu saupan minas sama, aku dengar suara dari langit, farafa'tu basari, aku angkat kepalaku, pandanganku aku angkat, fa idal malakul ladzi ja'ani bihira jalisun ala kursin bainas samai wal ardh. Malaikat yang pernah mendatangiku di gua Hira sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Fara'ibtu minhu, aku pun merasa takut dari kejadian tersebut. Faraja'tu, aku pun pulang. Faqultu zammiluni fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir. Sampai firman Allah wa rujza fahjur. Pahami al-wahyu wa tataba'a, lalu wahyu setelah kejadian tersebut, hamiyal wahyu ay kathura nuzuluhu, wahyu tadi semakin banyak turun, dan tataba artinya datang lagi, berterusan, datang lagi wahyu tersebut, ya, sampai akhir hayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabahu Abdullah ibnu Yusuf wa Abu Saleh wa tabahu Hilal ibnu Raddad an-Zuhri wa qala Yunus wa Ma'mar bawadiruh, ya, bawadiruh. Ya, kalau dalam riwayat yang tadi yarjupu puaduh. Kalau dalam riwayat Ma'mar yarjupu bawadiruh. Nah, maknanya sama.
Wa bi qala hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Abu Awana qala hadatsana Musa ibnu Abi Aisyah qala hadatsana Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lisanmu ya untuk kamu buru-buru hafal ingat apa yang disampaikan oleh malaikat. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzil syiddah. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzil syiddah. Ya, maksudnya Nabi berusaha keras daripada wahyu yang diturunkan untuk bahasa ininya menghafalin, ngulang apa yang disampaikan oleh malaikat. Ya, yu'aliju minat tanzil syiddah. Jadi baginda Nabi agak kesulitan, agak berat dalam menerima wahyu. Wa kana mimma yuhariku syafatai. Maka antara usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ngulang wahyu yang disampaikan oleh malaikat itu adalah baginda Nabi menggerak-gerakkan bibirnya. Faqala Ibnu Abbas, fa ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Saya pun menggerakkan kedua bibirku untuk kalian lihat seperti mana dulu Rasulullah menggerakkan bibir tersebut. Nah, ini saya tadi tidak dapat musalsal bitahriki syafatain. Syekhuna pernah sebut ada musalsal bitahriki syafatain. Nah, tapi waktu baca hadis ini saya tidak ingat bagaimana cara tahrik syafatain yang musalsal tadi. Qala Sa'id, kata Sa'id, ana uharikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbas yuharikuhuma. Muridnya Ibnu Abbas juga riwayatin yang sama. Ini musalsal bitahriki syafatain. Saya kata Sa'id bin Jubair, saya pun menggerakkan kedua bibirku seperti mana aku melihat Ibnu Abbas menggerakkannya. Paharoka syafatain. Maka beliau pun Sa'id menggerakkan kedua bibirnya. Nah, titik. Panzalallahu ta'ala, ya maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya, la tuharrik bihi lisanak, jangan kamu gerakkan mulut kamu lita'jala bihi, untuk kamu terburu-buru ngapalin, ngingatin riwayat ataupun wahyu yang turun dari malaikat Jibril. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan dan membacakannya kepadamu. Qala jama'ahu laka fi sadrik wa taqra'uh. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghimpunkan wahyu tadi masuk ke dalam hati baginda Nabi SAW. Dan baginda Nabi akan taqra'uh, mampu membacanya secara sempurna. Seperti yang diwahyukan melalui malaikat Jibril alaihis salam. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami sudah bacakan kepada kamu, fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaan tersebut. Qala, maka setelah kejadian ini, apabila malaikat Jibril datang, pastama'a lahu wa ansat, maka baginda Nabi SAW akan mendengar penuh perhatian, ya. Thumma inna alaina bayana, lalu kata Allah, kami yang akan menerangkan kepada kamu. Maksudnya summa inna alaina an taqra'ah, kemudian kamilah yang akan memberi kekuatan kepada kamu untuk bisa membacanya. Jadi Nabi kalau dulu pertama wahyu datang, malaikat Jibril datang, Nabi usaha untuk ngapalin, ya, dengan cara menggerak-gerakkan bibir. Tapi setelah turun firman Allah ini, malaikat Jibril datang, Nabi hanya mendengar. Selesai malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Nabi akan menyampaikannya kepada umat tanpa bersusah payah ngapalin dulu. Masya Allah, ini bluetooth, ini syar'id yang langsung datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala mengatakan, ya ada daripada sebagian masyaikh beliau, antaranya Syekh Hasan Al-Padani, Syekh Hasan Masyad, ya, Ismail Usman Zain. Itu kalau bertemu sesama mereka kadang-kadang nggak ada yang diobrolin, cuma duduk-duduk aja. Masya Allah, ternyata duduk-duduk ajahnya itu, ya, duduk-duduk ajahnya itu bukan kayak duduk-duduknya kita, tapi duduk-duduknya aja itu lagi sedang transfer ilmu, transfer hikmah. Masya Allah. Itu masyaikh kita. Thumma pakana Rasulullah ba'da dzalik, maka Rasulullah setelah kejadian tadi, idza atahu Jibril istama'a. Nabi bila datang Jibril, Nabi akan dengar penuh perhatian.
Wa idang talaqa Jibril, malaikat Jibril pergi, qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ah, Nabi akan menyampaikannya seperti sesuai yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihis salam. Masya Allah. Maka daripada hadis ini satu pelajaran bagi kita talibul ilm. Ya, talibul ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya Masya Allah dalam menghadapi dalam ta'lim, Nabi susah payah baca. Masya Allah. Lalu setelah itu baginda Nabi cukup dengan memberi perhatian. Ya, artinya satu, usaha membaca mutolaah itu antara salah satu wasilah untuk kita mendapat ilmu. Yang kedua wasilah mendapat ilmu, duduk dengar. Diam. Kalau Syekhuna katakan 4D. Ya, 3D. Duduk. 4D, benar 4D. Duduk, diam, dengarkan, dakwahkan. Duduk, diam, dengar, dakwahkan. Ini Masya Allah kadang-kadang santri duduk tapi nggak mendengarkan. Kenapa? Karena tidur. Atau duduk, ya, duduk, dengar, diam, tapi nggak diam, jadi ngobrol. Kayaknya mendengar, tapi ngobrol. Yang tepat adalah duduk, dengar, duduk, diam, dengarkan, lalu nanti kita dakwahkan. Insya Allah. Ya, ada kawan-kawan yang tidur itu dibangunkan, insya Allah. Nah, hadis yang ke-6. Wabillahi qala hadatsana Abdan, karena belum banyak yang punya kitab, jadi kita sengaja kita terjemahkan. Ya, mana-mana yang kita bisa terjemahkan. Mudah-mudahan pertemuan minggu depan sudah banyak lagi yang punya kitabnya. Saya mohon maaf, pada zuhur nanti tidak bisa masuk karena saya sangka jadwalnya nggak berubah. Jadi saya pada zuhur itu mau melakukan perjalanan. Ya, lebih kurang perjalanan 200 km. Ya, dari tempat sekarang ini. Jadi pada zuhur saya sebelum zuhur ini nanti setelah majelis ini akan melakukan perjalanan. Jadi kenapa saya sangka pagi ini kelas full 4 jam kan? Tapi ternyata jadwalnya berubah sehingga yang ba'da zuhurnya mohon maaf tidak masuk. Insya Allah minggu depan kita masuk, nanti mungkin ada dengan jadwal yang terbaru insya Allah. Nah, mudah-mudahan yang belum ada kitabnya segera untuk mengusahakan pembelian kitab insya Allah. Nah, wabillahi qala hadatsana Abdan qala ahbarana Abdullah qala ahbarana Yunus ani Zuhri. Ha itu lafaz ha maksudnya tahwilus sanad. Ya. Ada peralihan sanad yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi. Ya, bacanya ha saja. Ha itu maksudnya mengisyaratkan tahwilus sanad. Wa bihi wa qala wa haddatsana Bishr bin Muammar. Biasakan ketika kita jumpa akhbarona haddatsana, maka kita baca qala. Kenapa kita baca qala? Qala maksudnya Imam Bukhari berkata. Nah, kalau kita tidak baca qala di situ, seakan-akan Bishr bin Muhammad ini yang meriwayatkan langsung kepada kita. Jadi oleh karena itu ketika ada kata-kata haddatsana, akhbarona, di situ tidak ada qalanya, antum baca qala. Qala wa haddatsana Bishr bin Muhammad, qala ahbarana Abdullah, qala ahbarana Yunus wa Ma'mar an Zuhri nahwah. Qala wa ahbarani Ubaid bin Abdullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, Nabi akan lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, saat baginda Nabi dijumpai oleh malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, Jibril itu selalu menjumpai Nabi pada tiap malam di bulan Ramadan. Untuk apa? Payudagi suhul Quran, malaikat Jibril ngajarin Quran kepada Nabi, mudarasah Quran. Jadi talaqi Al-Quran. Pala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu minal bil khairi minarihil mursalah. Maka sungguh kata Ibnu Abbas, Rasulullah di bulan Ramadan akan lebih berdermawan dengan kebaikan. Ya, zahir dan batin. Minarihil mursalah daripada angin yang berhembus. Nah, ada beberapa hikmah dari hadis ini. Satu, ya, Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk menjadi individu yang dermawan. Ya, individu yang
Dermawan. Dan biasakan kedermawanan itu dari pondok lagi. Jangan nunggu kaya nanti bisa supaya dermawan. Tapi dermawanlah sampai Allah berikan kekayaan kepada antum. Dalam surah apa? At-Tahrim kalau tidak salah ya. Atau surah At-Tolak. Di situ disebutkan liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Orang yang punya kelebihan harta hendaklah dia menginfakkan harta yang dia ada. Wa man qudira 'alaihi rizquh falyunfik mimma atahullah. Siapa yang disempitkan hidupnya rezekinya oleh Allah, kata Allah apa? Bukan suruh kerja, bukan suruh nyari duit, bukan suruh berhenti mondok lalu jadi ojek online, jualan online, bukan. Allah katakan falyunfik mimma atahullah. Hendaklah dia infakkan apa yang Allah beri kepadanya. Wa man qudira 'alaihi rizquh falyunfik mimma atahullah. Apa yang ada infakkan. Allah ingin ngasih tahu dengan infak itu yang tadinya susah akan Allah jadikan kaya. Jadi antum yang sekarang belum punya kitab kan belum ada duit, infak, sedekah 1.000 2.000 beliin permen, kasih ke santri baru. Niatnya mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki bisa kebeli kitab, bukan hanya Sahih Bukhari-nya tapi syarahnya juga kebeli insya. Yang kedua, yakunu fi Ramadan, Nabi lebih dermawan di bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan ini kita harus tingkatkan amal ibadah. Ya, semua amal ibadah kita tingkatkan di Ramadan. Wabil khusus infak sedekah ditingkatkan. Karena Ramadan itu bulan kedermawanan. Rasulullah Allah dermawan dengan pahala dilipat gandakan. Rasulullah lebih dermawan seperti dalam hadis ini. Maka kita juga dermawan di bulan Ramadan. Semoga kedermawanan kita di Ramadan menjadi asbab Allah lebih dermawan lagi kepada kita di sepanjang tahun. Yang ketiga, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan lebih dermawan itu di bulan Ramadan pada saat lepas jumpa dengan malaikat Jibril. Ini mengisyaratkan kepada kita, Masya Allah, berarti jumpa dengan orang-orang soleh, jumpa dengan ulama itu nikmat besar. Maka kita harus bersyukur. Syukurnya boleh dengan infak, syukurnya boleh dengan banyakkan ibadah kepada Allah, ya. Dan kita sadari bahwa perjumpaan kita dengan orang soleh itu adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar. Qala, ya. Lalu jumpa malaikat Jibril, talaki. Ini juga hikmah ya. Jadi antara hikmah juga bahwa Masya Allah antara ilmu yang perlu untuk talaki itu adalah ilmu Al-Quran, ilmu tajwid. Itu perlu bertalaki. Ya, bagaimana pengucapan huruf-huruf, makharijul huruf yang tepat. Nah, itu perlu kepada pengucapan. Harus syafawi. Talaki dan syafawi, pengucapan secara lisan. Ya, apalagi kalau sampai belajarnya qiraah sab'ah, qiraah asyarah. Nah, itu harus memang betul-betul bertalaki. Kemudian di akhir hadis, Masya Allah, Rasulullah lebih dermawan. Di Ramadan, Nabi akan talaki Quran dengan malaikat Jibril. Dan Nabi akan lebih dermawan lagi. Ini ada ulama kita menafsirkan bahwa, ya, antara amalan yang biasa kita buat di pondok, bila hataman Quran, kita buat syukuran. Ya, Masya Allah. Bila kita selesai baca kitab, kita buat syukuran. Itu antara amalan yang diistimbat daripada hadis ini. Jadi sebagai tanda syukur kita, udah hataman kitab, Masya Allah. Ya, kita buat acara tasyakuran. Ya, kalau bisa mah satu pondok. Karena nggak bisa ikut kemampuan kita cuma satu kelas misalkan buatnya. Ya, begitu. Naam. Qala hadis yang ketujuh wa bilai qala hadatsana Abul Yaman Al-Hakam Ibnu Nafi qala abarana Syuaib an Zuri qala abarani Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud an Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Abu Sufyan ibnu Harb akhbarahu anna Hiraqla arsala ilai fi Raqbin min Quraisy. Ya. Hiraqla, Hercules kita sebut. Mengutus kepada Sufyan bin Harb yang saat itu belum masuk Islam fi Raqbin min Quraisy, ya. Bersama dengan beberapa orang Quraisy untuk datang menghadap kepada Herakl. Wa kanu tujaran bisyam, bisa baca dua ini. Kalau dulu kami di pondok kita bacanya bisyami.
Tapi ulama-ulama kemarin kita baru dengar periwayatan hadis daripada ulama-ulama luar negara, daripada ulama Mesir dan sebagainya, ya di Maroko, mereka membacanya dengan bisyami. Jadi syam itu bisa dibaca dua, bisyam atau bisyami. Ya, kita baca bisyam sajalah. Wa kanu tujaron bisyam fil muddati lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada fiha Abu Sufyan wa kufar Quraisy. Ya, yang mana saat itu Abu Sufyan dengan beberapa orang Quraisy sedang berniaga di kota Syam. Fil muddati lati, di masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan genjatan senjata, perjanjian. Ya, Rasulullah dengan Abu Sufyan dan kufar Quraisy. Fatauhu wa hum bi Ilya. Maka orang Quraisy, Abu Sufyan dan orang Quraisy ini datang kepada raja tadi bi Ilya, di kawasan Ilya. Pada ahum fi majlisihi, lalu mereka dipanggil untuk datang di majelisnya. Wa haulau udama'ur Rum, di sisi Raja Herakla tadi ada pembesar Romawi. Tsumma da'ahum wa da'a bi turjumani. Lalu Abu Sufyan dan kelompoknya dipanggil menghadap, maju ke depan. Wa da'a bi turjumani, dan Herakla tadi memanggil penterjemahnya. Faqala ayyukum aqrabun nasaban bi hadzal rajulil ladzi yazmu annahu nabi. Siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan orang yang ngaku-ngaku nabi, yakni Nabi Muhammad? Faqala Abu Sufyan ana, kata Abu Sufyan saya. Aqrabuhum nasaba. Faqala udnuhum minni, mendekat ke sini. Wa qarrabu ashabahu. Lalu Masya Allah, ini politik yang bagus dicontohkan oleh siapa? Raja Herakla, supaya Abu Sufyan ini nggak bohong. Maka kata Abu Sufyan, qarribu ashabahu faj'aluhum 'inda dhahri. Coba kawan-kawannya ini rombongan dengan Abu Sufyan ini dekatkan dengan Abu Sufyan dan duduk di belakangnya. Tsumma qala li turjumani. Lalu beliau berkata ke penterjemahnya, ini sa'ilun. Panas. Ya. Oh, di situ panas nggak ada kipas. Ini panas ada AC. Nah, qala lalu beliau berkata kepada penterjemahnya, kullahum inni sa'ilun hadza an hadzal rajul. Sampaikan kepada mereka, saya akan bertanya kepada laki-laki ini tentang Nabi Muhammad. Fa in kadzdzabani fakadzibuh. Kalau Abu Sufyan ini bohong, kalian yang di belakang itu harus bilang dia bohong. Fa wallahi, Masya Allah, saat itu Abu Sufyan belum punya perjanjian dengan kawan-kawannya nih, sehingga Abu Sufyan ngerasa apa? Faqala, maka kata Abu Sufyan, fa wallahi laulal haya, demi Allah kalau bukan karena rasa malu, min ayat tharu alayya kadziban lakadzabtu alaih. Ya, demi Allah kalau bukan karena malu, khawatir ini kawan-kawan di belakang ini mengatakan saya ini berdusta, lakadzabtu anhu, saya akan bohong tentang Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau ditanya apakah Nabi Muhammad itu orang mulia, saya mau bilang Nabi Muhammad itu tidak mulia. Mau bilang kayak gitu, tapi malu, takut yang di belakang ini bilang bohong, Nabi Muhammad itu orang mulia, takut begitu. Akhirnya Abu Sufyan saat itu tidak ada kata lain kecuali jujur dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada Herakla. Nah, tsumma kana awwala ma sa'alani anhu an qala. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Herakla kepadaku adalah kaifa nasabuhu fiikum. Nasabnya Nabi Muhammad bagaimana? Qultu huwa fina dzu nasab. Dia ini Nabi Muhammad adalah orang yang memiliki nasab yang mulia. Qala fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qad qablah? Apakah ada daripada kalian, maksudnya daripada orang-orang Quraisy, yang ngaku menyampaikan kata-kata mendakwa dirinya sebagai nabi? Ada enggak orang lain sebelum dari kalangan kalian yang mengaku nabi sebelum Nabi Muhammad? Qultulah, enggak ada. Fahal kana min abai min malak? Ada enggak daripada keluarganya dari nenek moyang Nabi Muhammad itu raja? Qultulah, kata Abu Sufyan, tidak ada. Qala fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum. Sekarang pengikutnya Nabi Muhammad itu kebanyakannya orang mulia atau orang-orang susah, orang lemah? Faqultu bal du'afa'uhum, yang mengikutinya adalah orang-orang lemah. Qala yazidun am yanqusun?
pengikutnya Nabi Muhammad itu semakin hari semakin bertambah atau semakin berkurang? Qultu bal yazidun, kata Abu Sufyan, sehari-hari bertambah. Ini kejujuran Abu Sufyan. Kenapa? Takut kawan-kawan di belakangnya ini bilang dusta. Masya Allah. Qala fahal yaqtadu ahadun minkum suhtatan lidini ba'da idkhulafi? Adakah seseorang di antara kalian yang sudah masuk Islam lalu murtad, ya, keluar lagi daripada agama karena benci kepada ajaran agama, karena benci kepada Nabi Muhammad atau ajaran agamanya? Ada nggak yang murtad karena tidak senang dengan ajaran agamanya, tidak senang kepada Nabi Muhammad? Qultulah, tidak ada. Ya, tidak ada yang keluar daripada agama. Qala fahal kuntum tattahimuna bil kadzib qabla ayyakula maqal? Apakah sebelum ini kalian pernah nuduh Nabi Muhammad ini pendusta? Sebelum dia ngaku jadi nabi, apakah kalian pernah menganggap Nabi Muhammad ini pendusta? Qala la, tidak. Nabi Muhammad al-amin. Sebelum Nabi mengatakan sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, orang kafir, orang Quraisy mengakui kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fahal yaqdur? Apakah Nabi Muhammad pernah khianat? Qala la, tidak pernah. Qala, tidak. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Ya, dan kami saat ini sedang berada di dalam satu masa, yaitu masa genjatan senjata, yang kami tidak tahu apa yang Nabi Muhammad akan lakukan di dalamnya. Ya. Kata Abu Sufyan, walam tumakkinni kalimatan adkhulu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Tidak ada ungkapan yang boleh saya masukkan di dalam obrolan saya dengan Herakla kecuali kalimat ini. Seakan-akan ada kemungkinan tanda kutip Nabi Muhammad itu akan khianat. Cuma gitu aja. Ya, semuanya pengakuan jujur dari Abu Sufyan kecuali kalimat tadi. Ya, la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Qala fahal qataltumuhu? Apakah kamu pernah memeranginya? Qultu na'am, ya. Qala kaifa qitalukum iya? Bagaimana peperangan kalian dengan dia? Al-harbu bainana bainahu sijal. Perang di antara saya, kami dengan mereka, dengan Nabi Muhammad itu sijal, silih berganti. Yanalu minna wa nanalu minhu. Yanalu minna, dia kadang menang dari kami dan kami juga kadang menang daripada dia. Qala madza yamurukum? Apa yang Nabi Muhammad perintahkan kepada kalian? Qultu yaqulu ubudullah wahdahu wa la tusyriku bi syai'a wa atruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis shalah wa zakah wa shadaqah wal afaf wasilah. Ya, perintah satu tauhid, ibadah kepada Allah, jangan mensyirikkan Allah. Kemudian tinggalkan keyakinan nenek moyang kamu. Nabi Muhammad juga memerintahkan kami sholat, zakat, jujur, menjaga diri, silaturahim. Faqala liturjuman. Lalu setelah selesai diskusi tadi, obrolan antara Herakla dengan Sayyidina Abu Sufyan, qala qul lahu, sampaikan kepadanya, sa'altuka an nasabihi fadzakarta annahu fikum dzu nasab fakadzalika rusulu tub'atsu bi nasabi qaumiha. Saya tanya kepada kamu tentang nasabnya, kamu jawab bahwa Nabi Muhammad memiliki nasab yang mulia. Maka begitulah para rasul diutus daripada yang termulia dalam nasabnya. Diutus daripada orang yang nasabnya paling mulia. Wasa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul fadzakarta Allah. Ya. Qultu, maka laukan ahadun qala hadzal qaul qabla la qultu rajulun ya'tasi biqaulin qila qabla. Ya. Saya tanya kepada kamu tadi, apakah Nabi Muhammad, apakah ada orang yang mengaku Nabi sebelum Nabi Muhammad? Kamu bilang tidak. Maka saya sampaikan, kalau sekiranya ada orang lain yang pernah bilang dia mengaku Nabi, maka saya akan katakan Nabi Muhammad ini orang yang ikut-ikutan, ikut-ikutan, biqaulin qila qablah, dengan ucapan yang pernah diucapkan oleh orang lain. Kan banyak sekarang nabi-nabi palsu gitu kan. Nah, dia ngaku-ngaku Nabi, kenapa ikut-ikutan aja? Karena pengen populer, akhirnya mengaku-ngaku Nabi palsu. Ya, Walid lah sekarang jadi ngaku-ngaku Walid. Tahu Walid, tahu? Masya Allah.
Kalau di kita biasanya abi, kita manggil kiai itu abi kan. Kalau di Malaysia itu memang ada bahasa istilah tuan guru itu membahasakan kepada murid-muridnya dengan bahasa walid. Nah, jadi itu nih mencemarkan nama institusi pesantren, thariqah dan lain sebagainya. Naam. Allah wasaltuka hal kana min abai min malak padzakarta Allah qultu falau kana min abai min malak qultu rajulun yatumul ka abi. Kalau saya tanya apakah daripada nenek moyangnya ada yang jadi raja? Kamu bilang tidak ada. Kalau memang ada, saya akan katakan berarti dia ini cuman orang yang ingin nuntut kerajaan bapaknya. Ya. Wahal kuntum qala wahal kuntum wasaltuka hal kuntum tattahimunu bil kadzib qabla ayakul maqal padzakarta Allah faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhal kadziba 'ala nas wa yakdzibu 'ala Allah. Masya Allah, kata Herakles saat itu saya sudah tahu. Kalau kepada manusia aja dia nggak bohong, apalagi mengatasnamakan Allah. Bohong atas nama manusia aja nggak pernah, apalagi kalau bohong atas nama Tuhan. Wasaltuka asyrafun nas ittaba'u am du'afa'u padzakarta anna du'afa'um ittaba'u wa hum atba'u rasul. Memang itulah pengikut-pengikut para rasul itu dari kalangan orang-orang lemah. Sama seperti dalam tabligh, ikut-ikut yang awal-awal sekali, preman yang ikut-ikutnya. Ya, sekarang nih banyak ulama, asatidzah, kiai. Kalau dulu Masya Allah orang-orang awam, Masya Allah. Ya, itu tuduhan yang sampai saat ini dituduhkan kepada orang-orang tabligh. Masya Allah, alhamdulillah. Atba'ul rasul itu dulu awal-awal itu adalah du'afa, orang-orang lemah. Wasaltuka yazidun am yanqusun padzakarta annahum yazidun wa kadzalika amrul iman hatta yatim. Begitulah keimanan. Ya, pengikut Nabi Muhammad bukan berkurang tapi semakin bertambah. Begitulah iman. Iman kalau sudah ada dalam jiwa seseorang, ya, maka keimanan itu akan semakin berkembang. Wasaltuka ayaqtadu ahdun sakhtatan lidini qabla ayyadkhula fi padzakarta Allah. Wa kadzalikal iman hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Begitu juga iman kalau sudah masuk dalam diri seseorang, kecintaannya, keindahan iman itu sudah masuk dalam hati, maka tidak mungkin seseorang itu akan murtad daripada agamanya karena benci kepada agama. Wa sa'altuka hal yaghduk padzakarta Allah wa kadzalika rusul la yaghduk. Tidak pernah khianat, ya. Sifat para nabi itu amanah. Wasa'altuka bima ya'murukum padzakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa yanhaakum an ibadatil awthan wa ya'murukum bis shalah was shadaqah wal 'afaf fa in kana ma taqulu haqqan. Masya Allah. Kalau apa yang kamu katakan itu benar, fasayamliku mawdi'a qadamayya hataini, maka Muhammad itu dia akan menguasai kawasan yang dimana kakiku tegak hari ini. Wa qad kuntu annahu a'lamu annahu kharij, dan saya sudah tahu bahwa nabi akhir zaman itu sudah muncul, sudah keluar. Lam akun adzunnu min annahu minkum, cuma saya enggak menyangka kalau nabi akhir zaman itu dari kalian. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ah. Ya, kalau saya tahu, ya, anni akhlusu ilaihi, untuk saya menjumpai Nabi Muhammad, latajashamtu liqa'ah, maka saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk menjumpainya. Walau kuntu indahu laqasaltu an qadamai. Kata beliau, kata Herakles, kalau saya ada di samping Nabi Muhammad, maka saya akan membasuh, mencuci kakinya. Thumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'atha bihi Dihya ila adhimi Busra. Kemudian Herakles minta supaya diambilkan surat yang dibawa oleh Sayyidina Dihya, yang tadi kita katakan malaikat itu kalau turun ke bumi dalam bentuk manusia akan turun dalam bentuk Sayyidina Dihya. Beliaulah yang diutus oleh Allah oleh Rasulullah untuk menjumpai Raja Herakles. Pada panggilan Herakles, faqara'u fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim, dihadapkan diserahkan kepada Herakles lalu dibaca. Di dalamnya isinya bismillahirrahmanirrahim min Muhammad abdillah wa rasuli ila Herakles azimir rum. Salamun ala man ittaba'al huda amma ba'd. Fa inni ad'uka bi ni'ayatil Islam aslim taslam. Yu'tika Allah ajraka marratain, masuk Islam kamu selamat dan Allah berikan kamu pahala 2 kali. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisiyin. Tapi kalau kamu menolak, enggan masuk Islam, maka kamu akan menanggung dosa seluruh penduduk atau rakyat. Arisiyin itu rakyat.
Wa ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Qala Abu Sufyan. Falamma qala ma qala wa faraga min qira'atil kitab kathura 'indahu sakhbu wartafatil aswad akhrajana. Ketika Raja Herakla tadi menyampaikan apa yang dia sampaikan dan selesai baca kitab, maksudnya surat, maka kathura indahu sakhab, terdengar banyak suara teriakan. Wartafa'atil aswat, sakhab itu bising, suara naik, wa ukhrijna, dan kita pun disuruh keluar. Faqultu li ashabi, setelah saya keluar, saya katakan kepada sahabat-sahabatku yang barang dipanggil kepada Raja Herakla, laqad Amir Amru ibnu Abi Kabsyah anna innahu yakhafu maliku Banil Asfar. Masya Allah, kata si Abu Sufyan ini, urusannya Ibnu Abi Quhafah yakni Nabi Muhammad sudah membuat takut ya kaum Banil Asfar, maksudnya orang-orang Herakla. Masya Allah. Palam pamazil tu mukinan, dari semenjak itu ya pamazil tu mukinan, semenjak itu saya yakin annahu sayadhar, bahwasanya Nabi Muhammad itu akan menang, hatta adkhalallahu alayyal Islam, sampai Allah masukkan dalam hatiku Islam. Jadi semenjak kejadian tadi beliau sudah yakin Nabi Muhammad ini akan menang, Nabi Muhammad ini akan mulia, Nabi Muhammad ini akan, masya Allah, kekuasaannya akan mengalahkan daripada kekuasaan Persia dan Romawi. Qala wa kana Ibnu Nadur sahibu Ilya wa Herakla sukufan ala nasara Syam. Ibnu Nadur ya kawan kepada Ilya dan Herakla, merupakan sukuf itu ya pendeta lah ya, ataupun pimpinan pendeta Nasara di Syam. Dia menceritakan anna Herakla hina qadima Ilya, Herakla saat sampai di Ilya, asba yauman khabisan nafsi, satu hari beliau dalam keadaan kayak ketakutan, jiwanya kayak ketakutan. Faqala ba'du bataraqatihi, sebagian menteri-menterinya, ya maksudnya algojo-algojonya mengatakan, qad istankarna hayatak, kami merasa aneh dengan keadaan kamu. Qala Ibnu Nadur wa kana Herakla hazzaan yang duri ilan bin nujum. Herakla ini punya kebiasaan suka lihat bintang, ngerti tentang perbintangan. Faqala lahum hina sa'aluh, lalu Herakla berkata kepada mereka saat bertanya, inni ra'aitu lailata hina nadartu bin nujum malakul khitan qad dhahar. Malam tadi saya lihat di langit, saya lihat bintang, bahwa malaikat khitan, maksudnya Nabi khitan, telah muncul. Fama yahtatinu min hadhil ummah, dari umat ini siapa yang berkhitan? Qalu laisa yahtatin ilal yahud, tidak ada yang berkhitan kecuali Yahudi. Fala yahumman nakashanum, enggak usah risau tentang keadaan mereka. Waktu ila madayini mulkik payaktulu man fi minal yahud, perintahkan kepada daerah-daerah kekuasaan kamu agar bunuh siapapun Yahudi, karena khawatir nanti Yahudi yang akan mengalahkan mereka. Babainahuma, karena menyangka bahwa malakul khitan itu yang akan nabi akhir zaman itu akan datang dari Yahudi. Qala pabainamahum ala amrihim utiya Herakla bi rajulin ursi arsalabi malakul ghassan yuhbiru an khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam keadaan mereka kebingungan seperti itu, Herakla dihantar kepada seorang laki-laki yang dikirim oleh Raja Ghassan menceritakan tentang cerita Rasulullah SAW. Falamma stakhbaru Herakla qala idhabu pangduru amukhtatinun hu amla. Coba lihat dia berkhitan atau tidak. Panadharu ilaihi, maka mereka pun cari informasi, fahaddatsu anna mukhtatan, bahwa Nabi Muhammad itu berkhitan. Wasalahu anil Arab faqala hum yahtatinun. Dia jadi tanya tentang orang Arab, apakah mereka khitan? Qala Herakla faqala hum yahtatinun, orang Arab juga berkhitan. Faqala Herakla hadza maliku hadhil ummah qad dhahar. Masya Allah, kata Herakla, malaikat akhir zaman, maksudnya Nabi akhir zaman sudah muncul. Tsumma kataba Herakla ila sahibillahu bi rumiyah wa kana nadhiru fil ilmi, kawan orang yang ilmunya sebanding dengannya. Wasara Herakla ila Himas falam yarmi Hims hatta atahu kitabun min sahibihi yuafiqu ra'ya Herakla ala khuruji Nabi sallallahu alaihi wasallam anu Nabi.
ya, tidak lama setelah itu datang surat kepada Hirokla daripada kawannya yang sama-sama berilmu, mengatakan bahwa ya telah datang Nabi akhir zaman telah datang, wa annahu nabi, dan Nabi Muhammad itu adalah nabi. Fa'adzana Hirokla li'udama irum fi daskaratin bihimas. Beliau mengumumkan kepada pembesar-pembesar Romawi di kerajaannya di Himas, tsumma amara bi abwabi faguliqat, pintu semua ditutup, summa tala'a, lalu beliau muncul, faqala ya masyarakum halakum fil fala wa rusyd, apakah kalian ingin kemenangan, wa yasbuka mulkukum, ingin kerajaan kalian kekal, fayutabi'u hadan nabi, kalau kalian mau ikutilah nabi ini, Nabi Muhammad. Kalau ingin kalian bahagia, sukses, kerajaan kalian tetap aman, ikuti Nabi Muhammad. Fahasu haisatan humral wahsy ilal abwab, maka mereka pun ya kalang kabut, ya seperti kalang kabutnya al-wahsh ilal abwab, ke pintu-pintu, maksudnya mau keluar. Fawajadu qad guliqat, ternyata pintu-pintu tadi sudah tertutup. Falamma ra'a Hiraqla nafratahum, saat Hiraqla melihat ini umatnya, pembesar-pembesarnya namanya tidak setuju dengan pendirian beliau. Wa ayyisa minal iman, dia nampaknya putus asa daripada orang-orang pembesarnya beriman kepada Nabi Muhammad. Qala rudduhum alayya, kesini-sini semua datang, suruh kemari semua. Qala ini qultu maqalati anifan akhtabiru biha syiddatakum ala dinikum. Ya, tadi cuman hoax saja, cuma nguji kalian saja, apakah kalian tetap dengan agama kalian atau tidak. Saya cuma ya nguji kalian, apakah kalian mau ikut dengan saya tetap atau ikut Nabi Muhammad ini. Fasajadulahu wa radu anhu, ya. Faqad ra'aitu, saya sudah lihat sekarang, ya. Akhirnya ulama ulum tadi sujud dan ridha dengan keputusannya. Wa kana dzalika ayyu sya'ni Hiraqla, rawahu Shalih Ibnu Kaisan wa Yunus wa Ma'mar ani Zuhri. Qala kitabul iman, insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naktabi bihadzal qadar. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu depan usahakan yang sudah ada uang segera beli kitabnya insyaallah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam, jazakumullah. Assalamualaikum.